Runtuhnya Vietnam Selatan. Latar belakang: perbedaannya ideologi, dukungan negara-negara lain, Perang Dingin, dan Perang Vietnam. Di balik peristiwa bersejarah ini, terdapat 8 tokoh penting di balik peristiwa Perang Vietnam. Berikut penjelasan 8 tokoh penting yang dimaksud. 1. Le Duan. Le Duan merupakan tokoh paling penting dalam Perang Vietnam dan pada saat itu ditugaskan untuk mengorganisasi sebuah organisasi partai komunis bawah tanah mengikuti divisi Vietnam pada tahun 1954. Di tahun 1960, Le Duan ditunjuk sebagai sekretaris Jenderal Komit Partai Pekerja di Komit Pusat Vietnam, sebuah posisi yang menjadikannya sebagai orang nomor 2 di Vietnam. 2. Presiden Amerika Serikat ke-36 Lyndon B. Johnson menjadi salah satu tokoh penting berikutnya di balik peristiwa Perang Vietnam. Ketika itu di bawah pemerintahannya sebanyak 500 pasukan Amerika Serikat berada di Vietnam pada tahun 1968. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh yang merupakan seorang tokoh pendiri Vietnam ini adalah pemimpin pemberontakan Vietnam Utara yang dinilai terlalu bercondong ke gaya barat dengan Vietnam Selatan yang merupakan musuh Amerika Serikat sebelum terjadinya Perang Vietnam. Ia melakukan sesuatu untuk komunisme dan merupakan alasan yang sangat besar untuk pergi berperang. 4. Presiden Amerika Serikat ke-37 Richard Nixon. Presiden Amerika Serikat ke-37 merupakan salah satu tokoh di balik penarikan pasukan Amerika Serikat dari Vietnam. Namun bersamaan dengan itu juga Nixon telah mengeluarkan perintah untuk menyediakan peralatan perang dan senjata yang lebih modern kepada Vietnam Selatan. 5. Presiden Vietnam Selatan yang pertama, Ngo Dinh Diem, memimpin Vietnam Selatan sejak tahun 1955 hingga 1963. Ketika itu, Ngo Dinh Diem didukung oleh Amerika Serikat hingga tahun 1963. Sayangnya pemerintahnya menjadi lambaan karena berbagai kasus korupsi dan otorasi serta berbuat diskriminasi. 6. Presiden Amerika Serikat ke-35 John F. Kennedy terlibat dalam Perang Vietnam di mana berawal dari saling membalas surat antara dirinya dengan Presiden Vietnam Selatan Ngo Dinh Diem. Ketika itu Kennedy meningkatkan jumlah bantuan dari Amerika Serikat ke Vietnam Selatan serta mencakup komitmen perluas pasukan Amerika Serikat. 7. Perdana Menteri Vietnam keempat Vo Nguyen Giep. Saat itu Vo Nguyen Giep memimpin komando pasukan Vietnam Utara dan pada tahun 1967 Giap membantu mengawasi perencanaan untuk melakukan serangan terbesar-besaran. Di tahun 1968, serangan terbukti menjadi bencana militer bagi Vietnam Utara dan mampu mencapai beberapa tujuan politiknya. Serangan tersebut menunjukkan bahwa secara signifikan telah berkontribusi mengubah persepsi Amerika Serikat tentang konflik. 8. Jenderal William Westmoreland. Selama 4 tahun berikutnya, jenderal terkemuka di Amerika Serikat ini mengarahkan banyak strategi militer Amerika Serikat selama Perang Vietnam dan memelopori penumpukan pasukan Amerika Serikat di wilayah tersebut yang semula dari 16.000 pasukan menjadi lebih dari 500 pasukan. Kronologi runtuhnya Vietnam Selatan adalah sebagai berikut. Pada tanggal 18 April 1975, Vietnam Utara menyerang Saigon, yaitu ibu kota Vietnam Selatan. Amerika Serikat mengirim kapal induk untuk mengungsikan warga Vietnam Selatan, namun tidak melanjutkan dukungan militer. Lalu pada tanggal 28 April 1975, Duong Van Minh dilantik sebagai Presiden Vietnam Selatan. Setelah itu, pada tanggal 30 April 1975, Duong Van Minh menyerah tanpa syarat kepada Viet Cong, gerilyawan komunis di Vietnam Selatan. Pasukan Vietnam Utara menduduki posisi-posisi penting di Saigon dan mengibarkan bendera mereka di istana kepresidenan. Saigon diubah namanya menjadi Ho Chi Minh City. Perang Vietnam berakhir dengan kemenangan Vietnam Utara pada tanggal 30 April 1975. Pada akhirnya, Perang Vietnam merupakan akibat dari Perang Dingin yang melibatkan ideologi komunis dan Seato. Dampak runtuhnya Vietnam Selatan. 1. Jatuhnya jutaan korban jiwa.
Runtuhnya Vietnam Selatan telah memakan banyak korban jiwa, baik dari pihak Vietnam maupun negara-negara membantu. Terdapat paling tidak 1 juta tentara Vietnam Utara yang gugur pada perang ini. Kemudian jatuhnya korban jiwa juga dialami oleh Vietnam Selatan. Tentara Vietnam Selatan yang tewas ada sekitar 200.000 orang. Sisanya adalah 3 juta warga sipil yang mengalami luka ringan dan hingga berat. 2. Berkembangnya paham komunis. Runtuhnya Vietnam Selatan dipengaruhi oleh dua kubu, yaitu liberalis dan komunis. Namun pada akhirnya hanya satu ideologi saja yang berkembang. Setelah Vietnam bersatu kembali pada tahun 1976, negara ini memutuskan untuk mengusung paham komunis. 3. Sebagai pemicu Perang Indochina ketiga. Selain itu, runtuhnya Vietnam Selatan juga menjadi pemicu terjadinya Perang Indochina ketiga. Di antaranya Perang Vietnam dan Kamboja 1975 sampai 1989 dan Perang antar Vietnam dan Tiongkok pada 1979 hingga 1991 serta peristiwa pemberontakan ideologi anti-komunis di negara Laos pada tahun 1984, kemudian peristiwa pemberontakan Partai Komunis di negara Thailand pada tahun 1997 sampai 1979.